Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widanisha Fitri. Saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang persediaan penilaian metode LOCOM. Pengertian LOCOM. LOCOM adalah suatu metode dalam penyajian nilai persediaan yang didasari harga pasar yang lebih rendah dari harga pokoknya, sehingga berarti mengakui adanya suatu kerugian, yaitu sebesar selisih antara harga pokok dan harga pasar dari harga barang yang bersangkutan. Lalu harga pasar yang dibandingkan yaitu harga beli atau harga pengganti pokok, yaitu daftar harga dari pemasok atau harga faktur pembelian terakhir. Kemudian ada batas atau bisa disebut dengan Kelling, yaitu nilai rasio si neto, yaitu taksiran harga jual dikurangi biaya penjualan. Kemudian ada batas bawah atau floor, yaitu nilai realisasi neto dikurangi taksiran laba normal. Kemudian ada metode persediaan LOCOM. Metode persediaan LOCOM diperlukan apabila nilai persediaan menjadi berkurang. Manfaatnya karena beberapa faktor seperti kadaluarsa, rusak, cacat atau susut. Kemudian ada ketinggalan zaman, out of date. Kemudian terjadi penurunan tingkat harga pada umum. Keadaan tersebut berakibat harga pokok persediaan tidak lagi mencerminkan manfaat potensi persediaan. Dengan demikian, maka sudah ditentukan perusahaan akan rugi apabila persediaan itu kelak dijual kembali. Sementara itu disarankan untuk menilai persediaan menyimpang dari harga pokoknya. Berbagai produk penilaian selain berdasar harga pokok meliputi penilaian berdasar nilai realisasi, kemudian penilaian berdasar harga jual, dan penilaian persediaan untuk kontrak-kontrak jangka panjang. Penilaian berdasarkan LOCOM. Penyajian nilai persediaan berdasarkan harga pasar yang lebih rendah dari harga pokoknya berarti mengakui adanya suatu kerugian yang sebesar barang pasar atau market. Kemudian prosedur persediaan penilaian LOCOM terhadap pengumpulan data. Yang pertama ada harga pokok, yang kedua harga nilai atau pengganti, yang ketiga taksiran harga jual, yang keempat ada taksiran pembiayaan penjualan, yang kelima laba normal yang diharapkan. Kemudian di sini dicontohkan ada tahap penentuan batas atas atau tertinggi, Kelling, dan batas bawah atau terendah atau floor. Ada batas atas harga jual dikurang biaya penjualan. Kemudian batas kurang laba normal yang diharapkan. Ketentuannya batas atas lebih besar daripada nilai pengganti, lebih besar batas bawah nilai pengganti. Yang kedua, batas atas lebih kecil daripada nilai pengganti atau batas atas. Yang ketiga, batas bawah lebih besar dari nilai pengganti, batas bawah. Kemudian di sini ada penerapan metode LOCOM. Penerapan metode LOCOM sebagai dasar penilaian persediaan menyangkut dua pokok masalah, yaitu yang berkenaan dengan produk persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama menurut jenis persediaan, yang kedua persediaan, yang ketiga keseluruhan jumlah persediaan. Sementara itu di sini ada akuntansi terhadap rugi penurunan nilai persediaan. Rugi penilaian nilai persediaan terjadi apabila persediaan dinyatakan dengan harga di bawah harga pokoknya. Penurunan nilai dari harga pokok atau cost menjadi harga pasar market akan mempengaruhi dua laporan keuangan pokok, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Alasan harga jual dijadikan dalam penilaian persediaan karena yang pertama barang tidak tersebut mungkin ditentukan harga pokoknya. Yang kedua barang tersebut itu memiliki pasaran yang luas dan dapat dijual setiap saat dengan harga yang pasti. Kemudian daripada itu di sini ada penilaian harga pokok dengan metode taksiran. Penilaian harga pokok menggunakan dengan metode taksiran tidak seakurat
Metode taksiran yang dapat digunakan untuk menilai harga pokok barang dagang yaitu metode laba kotor atau gross profit method. Metode kotor yang digunakan perusahaan untuk mentaksir harga pokok persediaan barang dagangan pada akhir suatu periode dapat ditempuh melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, menentukan persentase laba kotor. Yang kedua, menghitung nilai harga pokok penjualan barang. Yang ketiga, yaitu menghitung persediaan akhir dengan persamaan HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian. Metode laba kotor dapat bermanfaat dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memerlukan laporan persediaan untuk keperluan intern. Yang kedua, persediaan rusak atau musnah akibat kebakaran, pencurian, bencana. Hitung lebih dahulu jumlah barang tersedia untuk dijual dengan cara menambahkan persediaan barang dagang. Kemudian dihitung nilai persediaan akhir barang dagang, yakni barang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok barang yang sudah dijual. Kemudian ada metode persediaan eceran atau retail inventory method. Perhitungan nilai harga persediaan pada akhir suatu periode akuntansi. Tentukan persentase harga pokok barang dagangan yang tersedia untuk dijual kembali. Dan terakhir, menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir periode berjalan, mengalihkan persediaan harga pokok barang dagang yang telah diperoleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.